Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala khairil wara Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma minka wa bika wa ilayka wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, la tukhalitin nas ma'al aman ma'al jahli ma'al ghaflah. La tukhalitin nas ma'al aman ma'al jahli ma'al ghaflah. Kata beliau, janganlah kalian bergaul dengan manusia serta kebutaan, serta kebodohan, dan serta kelalaian. Alhamdulillah, 2 minggu yang kemarin kita telah membahas tentang kebutaan, kebodohan, dan insya Allah hari ini yang akan kita kupas adalah ghaflah, kelalaian. Jangan bergaul manusia dalam keadaan buta, dalam keadaan bodoh, apalagi dalam keadaan lalai. Ghaflah, lalai. Ghaflah ini berasal dari kata ghafala yaghfilu, ghaflah. Ghafala yaghfilu ghaflah. Dalam artinya ghafala yaghfilu ghaflah, artinya lengah atau lalai. Secara bahasa, arti ghaflah ini lengah atau lalai. Adapun secara istilah menurut Imam Raghib Al-Asfahani, ghaflah ini ialah lupa yang menimpa manusia. Lupa yang menimpa manusia dikarenakan kurang menjaga kesadarannya. Kata ghaflah ini di dalam Quran lumayan banyak Allah menyebutkan. Sampai 35 kali Allah menyebut kata ghaflah dengan derivasi katanya, sampai 35 kali dalam 21 surah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalai ini ada 3 yang tercela, namun ada pula 1 lalai yang terpuji atau lalai yang mulia. Pertama, lalai yang tercela itu ialah lalai yang sementara atau terkadang-kadang saja. Ini lalainya, ghaflahnya orang-orang yang soleh. Namun mereka segera bertaubat. Ketika mereka sadar bahwa mereka lalai, mereka segera bertaubat. Namun ini pun termasuk juga yang tercela. Namun ada juga yang kedua, ghaflah atau lalainya setiap kali, atau bisa dikatakan menetap dalam jiwa seseorang. Ini ghaflahnya, lalainya orang muslim yang suka maksiat, orang muslim yang fasik. Ghaflahnya berulang kali. Ini pun termasuk ghaflah atau lalai yang tercela. Yang ketiga, ghaflah atau lalainya yang sepenuhnya, atau bisa dikatakan ghaflah yang sempurna, sepenuhnya. Ini ghaflahnya orang-orang yang kafir. Di ghaflah orang-orang yang kafir ini
Jika dikatakan ghaflah yang sepenuhnya atau ghaflah yang sempurna, tiga ghaflah ini, tiga kelalaian ini tercela dalam agama kita. Namun ada satu ghaflah, satu kelalaian yang terpuji atau yang mulia. Kalau kita mendapatkan sifat ghaflah ini, malah kita mulia. Apa ghaflah yang terpuji atau yang mulia ini? Ialah ghaflahnya, lalainya, tidak pedulinya seseorang dengan maksiat, tidak pedulinya seseorang dengan kemungkaran, tidak pedulinya seseorang dengan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sering memperingatkan kita agar jangan termasuk orang-orang yang ghaflah atau orang-orang yang lalai. Allah sering memperingatkan kita. Di antaranya surah Al-A'raf ayat 202, 205. Al-A'raf 205. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wadhkur rabbaka, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa duna al-jahri min al-qawl. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa duna al-jahri min al-qawl bil ghudwi wal asal, bil ghudwi wal asal, wala takun minal ghafilin. Apa kata Allah? Al-A'raf 205. Wadhkur rabbaka, ingatlah, sebutlah, berzikirlah Tuhan engkau dalam jiwa kalian. Tadarru'an wa khifah, dalam merendahkan diri dan penuh dengan rasa takut dengan Tuhan. Dunal jahri minal qaul, tidak perlu memperkeras dalam suara. Bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore. Wala takun minal ghafilin, dan jangan kalian itu termasuk orang yang lalai. Wala takun minal ghafilin. Ini Allah peringatkan, jangan kalian termasuk orang yang lalai. Ada lagi Al-Ahzab, Allah peringatkan seseorang, ayat 42-nya, wasabbihu bukratan wa asila. Al-Ahzab 42. Bertasbihlah kalian, memujilah, mensucikanlah kalian, bertasbihlah kalian pada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Bukratan wa asila. Ya, Allah menyuruh kita untuk bertasbih baik pagi dan sore agar jangan termasuk orang yang lalai. Wasabbihu bukratan wa asila. Begitu juga surah Qaf ayat 39. Wasbir ala ma yaqulun. Kata Allah, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi, bertasbihlah kalian kepada Allah sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Di Allah sering memperingatkan kita, menyuruh kita untuk berzikir, bertasbih waktu pagi dan sore hari. Agar apa? Jangan bilang ghafilin, termasuk orang yang ghafil. Mungkin di antara kita muncul pertanyaan ke kita, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyuruh kita berzikir, bertasbih pagi dan sore? Kenapa Allah tidak menyuruh kita setiap waktu? Karena di ayat lain, Al-Ma'arij, di ayat 23,
Di Al-Ma'arij ayat 23 ini malah perintah kita itu, Allah menyuruh kita itu untuk sholat alladzina hum ala sholatihim daimun. Di Al-Ma'arij ayat 23 Allah malah menyuruh kita itu untuk sholat selama daimun, sembahyang daim, sembahyang terus menerus. Ini full disuruh Tuhan ala sholatihim daimun. Jadi bagaimana menggabungkan ayat ini? Di ayat lain Allah menyuruh sholatnya ingat Allah Tuhan itu daimun, berkekalan. Bukan cuma sebatas 5 waktu. Alladzina hum ala sholatihim daimun, mereka yang dalam sholat mereka itu selalu berkekalan. Jadi bukan sekadar 5 waktu, selalu ingat Tuhan, berkekalan. Sedangkan di ayat-ayat lain di surah Qaf, di Al-Ahzab, surah Al-A'raf, kenapa Allah menyuruh pagi dan sore? Jadi kalau kita mengartikan cuma bahasa katanya saja, tidak melihat asbabun nuzul ayatnya, maksud ayatnya, mungkin kita akan salah memahami ayat tersebut. Jadi mengartikan Quran itu tidak sembarangan, memahami Quran pun tidak sembarangan. Jadi bagaimana cara menyatukan ini? Ayat yang menyuruh untuk salat daimun, berkekalan, dan ayat-ayat perintah bertasbih dan berzikir cuma pagi dan sore. Jadi cara menyatukan beberapa ayat ini bahwa perlu kita pahami bahwa pagi itu adalah awal dari siang, sedangkan sore itu awal daripada malam. Kalau orang awam ingat di waktu paginya saja atau ingat di waktu sorenya saja, sudah Allah lepaskan daripada orang-orang yang lalai. Jadi derajat kita sudah Tuhan hapus daripada orang lain. Kalau kita bisa berzikir, bertasbih pagi dan sore. Jadi kalau kita ingin lepas daripada stempel ghafilin, kita ingin lepas dari dicap Tuhan orang-orang yang lalai, harus berzikir dan bertasbih minimal pagi dan sore. Lebih bagus lagi. Tapi untuk melepaskan stempel ghafilinnya, melepaskan cap lalainya, kita mau tidak mau berzikirnya, tasbihnya minimal waktu pagi dan juga sore. Ini maksud dari ayat tersebut, agar kita jangan tergolong orang-orang yang lalai, disuruh untuk berzikir, bertasbih di waktu pagi dan di waktu sore. Meskipun kalau bisa kita itu daimun, selalu ingat Tuhan berkekalan. Kalau bisa. Setidaknya minimal tasbih zikir itu di waktu pagi dan juga di waktu sore. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah bersabda daripada Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah? Sungguh kata Rasulullah, aku duduk bersama satu kaum yang mereka dzikirullah Ta'ala, yang mereka itu berzikir kepada Allah setelah salat subuh sampai terbit matahari. Sungguh kata Rasul, aku duduk beserta orang yang mereka itu yazkurullah Ta'ala, berzikir kepada Allah sesudah salat subuh sampai terbit matahari, lebih ku cintai daripada aku memerdekakan al-a'tika arba'atan min waladi Ismail. Lebih aku cinta daripada memerdekakan 4 orang budak daripada anak Nabi Ismail. Sedangkan kata Rasulullah, aku duduk beserta orang berzikir kepada Allah setelah sholat asar sampai matahari tenggelam, lebih ku cintai daripada aku memerdekakan 4 budak. Jadi kalau setelah sholat subuh sampai terbit matahari, memerdekakannya waladi Ismail. Karena memerdekakan anak cucu Nabi Ismail ini pahalanya lebih besar daripada memerdekakan 4 budak saja. Jadi 4 budak dari anak Nabi Ismail. Sedangkan waktu asar sampai tenggelam matahari lebih kucintai daripada memerdekakan 4 budak. Dia lebih cinta mau bersama orang duduk di waktu subuh sampai matahari timbul, karena Nabi ibarat pahalanya itu
lebih beliau cinta daripada memerdekakan 4 budak dari Julian Nabi Ismail. Sedangkan asar sampai maghrib sampai tenggelam matahari cuma lebih kucintai daripada memerdekakan 4 budak, bukan dari Julian Nabi Ismail. Namun sama-sama baik. Karena ada hadis dari Imam Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, barang siapa memerdekakan 1 budak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan dia daripada api neraka. Jadi kalau kita memerdekakan 1 orang budak, Allah lepaskan dia daripada neraka. Kan zaman dulu masih ada perbudakan, sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau di Arab Saudi itu banyak budak-budak, bahkan ada namanya pasar aswaq, itu pasarnya budak-budak, aswaqul abid, pasar budak, terkumpul budak-budak di sana. Bayangkan ini 4 budak yang kita merdekakan, bahkan dari Julian Nabi Ismail, kalau bisa duduk dari sembahyang subuh sampai matahari timbul. Kelebihan hal demikian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun di antara yang baik kita baca antara pagi dan sore ini memang ada beberapa riwayat. Di antara yang dianjurkan Rasulullah SAW itu ada sebuah amaliyah yang sangat dianjurkan beliau. Amaliyah cukup pendek, dibaca pun cuma 3 kali. Apa kata Rasulullah? Barang siapa mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. 3 kali. Mungkin kita hafal karena cukup pendek dan mudah dibaca. Rasulullah pernah mengatakan di antara amaliyah yang sangat bagus dibaca 3 kali pagi dan 3 kali sore. Di antara amaliyahnya yang dianjurkan Rasulullah untuk mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Orang yang mengatakan demikian kata Rasulullah 3 kali pagi, 3 kali sore, maka dia itu akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho, meskipun seluruh makhluk membenci kita, tetap kita akan selamat di dunia maupun di akhirat nantinya. Dan kalau Allah Ta'ala sudah murka, meskipun seluruh manusia ridho dengan kita, tetap kita akan celaka di dunia maupun di akhirat nantinya. Namun yang perlu kita pahami dalam mengamalkan ini, resapi maknanya. Jangan sekedar mengucapkannya saja. Ketika mengatakan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, kita tetapkan dalam hati benar-benar ridho Allah sebagai Tuhan kita dan Islam sebagai agama kita, dan juga Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita, agar sinkron apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita rasakan. Karena kalau sudah demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan keridhaannya kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin.